Bu Brian, berarti Ya. silakan juga kemudian kalau memang ingin diluruskan ini kan kemudian kalau di media sosial jadi obrolan, saya menyebutnya di warung kopi begitu, masyarakat berpikir ini pemerintah buru-buru benar sih, seperti pengen cepat ekonomi, cepat apa, tetapi apakah sudah aman dan lain-lain. Dari obrolan kita di bagian pertama sebenarnya ini semua tahapan-tahapannya. Pak Kadek tadi mengatakan bisa jadi yang realistis baru tahun-tahun depan, bisa Januari dan kemudian tahapan keduanya pada bulan Maret dan lain-lain setelah semua prosedurnya diawasi, dilihat vaksinnya aman oleh BPOM. Kenapa muncul November ini? Bahkan Pak Abdi menerima surat bahwa akan dilakukan oleh November sehingga muncul surat-surat sebutlah keberatan, jangan November dan lain-lain dari organisasi profesi Ya. kedokteran. Ya. Bu Brian. Ya, mungkin saya sebetulnya nggak tahu persis juga ya kenapa kemudian sangat merebak bahwa kita akan sudah siap di bulan November. Iya. Tetapi kembali lagi, kalau kita melihat ke roadmap, memang di sana disebutkan bahwa penyuntikan terakhir untuk uji klinis yang Sinovac itu akan dilakukan di minggu ketiga bulan Oktober. Asumsinya selesai kan di akhir Oktober. Ya. Barangkali dari sini kemudian berpikir bahwa sudah bisa dilakukan. Padahal kan masih ada hal lain. Ya. Kita masih ada proses tadi untuk melihat ada izin edar dari Badan POM. Ini kita belum berbicara tentang inspeksi dari MUI ya. Kemudian masih banyak hal lagi yang proses dilakukan. Bahkan kalau melihat roadmap itu, kalau saya tidak salah untuk Sinovac itu dia baru siap sebetulnya dilakukan vaksinasi itu sekitar bulan Februari atau Maret. Ya. Gitu. Artinya sudah ada hasil resmi dari uji klinis tahap 3. Itu yang untuk Sinovac ya. Ya. Sementara yang lainnya, yang Sinopharm maupun CanSino, itu kan lain lagi ceritanya. Jadi timeline-nya lain lagi begitu. Nah, yang banyak kita bicarakan, ini kita menggabungkan antara proses yang dilakukan untuk dengan Sinovac dengan vaksin-vaksin yang lain begitu. Nah, kalau di dalam roadmap kita melihat semuanya. Ada sekian kandidat vaksin, mana yang akan kita pergunakan, kemudian juga bahkan ada persiapan untuk menggunakan vaksin merah putih. Yang harapannya Desember baru keluar kitnya, bibitnya. Baru dia akan melakukan proses uji klinis di tahun depan. Mungkin pertengahan tahun depan kita nggak tahu, ataukah akhir tahun depan baru bisa diproduksi masal untuk penggunaan kita. Yang jenis-jenisnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadek agak sedikit berbeda antara vaksin yang Sinovac maupun yang merah putih. Mungkin begitu Mas Bayu. Tetapi poin saya di sini adalah ada kata kunci soal komunikasi. Setuju. Ya, dan ini yang kemudian pemicu kenapa Bapak Presiden kemudian menyampaikan jangan tergesa-gesa. Ini adalah masalah komunikasi publik. Jadi tidak hanya kepada penerima manfaat tadi yang saya sebutkan, tetapi juga kepada para penyelenggaranya, penyedia layanannya, termasuk sejawat-sejawat dari tenaga medis. Walaupun Mas Bayu, kalau kita lihat di dalam roadmap, sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah melakukan mengumpulkan informasi dari sekitar 100.000 responden. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap vaksin ini. Hampir 60% sebetulnya menerima. Tapi masih ada 40% lagi yang tidak kan. Nah, yang tidak ini memang hampir setengahnya masih meragukan soal keamanan. Jadi ini menjadi catatan kita. Ini area di mana komunikasi publik menjadi penting. Bahwa tahapan mempunyai strategi komunikasi menjadi hal yang penting. Jadi mungkin dari pihak kami pemerintah juga berharap media termasuk ini dari Kompas TV juga untuk secara jelas dan berimbang memberikan informasi yang tepat kepada publik. Ya, siap. Kami pasti akan selalu membantu seperti juga pagi hari ini. Kita membuka hal semacam ini supaya lebih jelas. Mungkin satu juga mengenai komunikasi yang juga diharapkan oleh publik adalah kami menangkapnya begitu Ibu Brian adalah keterbukaan mengenai hasil-hasil riset begitu. Apa yang kemudian vaksin A itu hasil risetnya seperti apa, dalam batas-batas ini tentu bisa juga disampaikan. Nah, ini bisa kita terima juga Ibu Brian.
Iya bisa, tapi kan harus hati-hati juga. Nah ini kan di era teknologi informasi seperti sekarang ini Ya. yang terjadi sekarang, seringkali informasi yang beredar di sosial media itu lebih dahulu daripada informasi resmi. Padahal informasi resmi itu kan ada, kita harus mempertimbangkan validitas informasinya, kemudian pertimbangan saintifiknya, Ya. sehingga menjadi agak lebih lama keluarnya. Nah sayangnya kadang-kadang masyarakat tidak sabar untuk menanti informasi tersebut, dan yang sosial media namanya juga sosial Betul. media ya, Ya. viral, dia lebih cepat untuk tersebar luas. Ya. Nah kata kuncinya adalah memang bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Contohnya tadi yang disebutkan Pak Kadek, Ya. ada hasil uji klinis yang meninggal karena vaksin. Orang hanya melihat headline-nya, 13 orang meninggal setelah vaksin pada saat uji klinis. 1 orang meninggal di mana begitu. Hanya Ya. melihat faktor meninggal dan orang. Tetapi tidak melihat bahwa ini uji klinis. Ada yang memang dapat vaksin, ada yang dapat placebo. Mungkin juga ada penyakit penyertanya. Ya. Justru dari pengalaman uji klinis ini kemudian rekomendasi dikeluarkan. Mengapa kita strict dengan usia 18 sampai 59 tahun? Kemudian kenapa usia muda tidak? Bagaimana dengan lansia? Ya. Apakah komorbid usianya di sana tetapi dia ada komorbid akan diberikan atau tidak? Nah itu kan masih ada penelitian-penelitian lain yang kita tunggu. Ya. Tetapi sampai sekarang yang kemungkinan besar akan kita lakukan adalah untuk usia 18 sampai 59 dan mereka sehat. Ya. Gitu. Oke. Ya, tapi kalau ada faktor-faktor yang lain kita harus pertimbangkan. Makanya pendataan menjadi penting dan itu dilakukan oleh puskesmas saat ini. Bahkan Oke. sampai ke mereka punya komorbid apa, pernah COVID atau tidak, itu didata sekarang oleh puskesmas. Ya. Nah, jadi prosedur-prosedur ini semua sedang disiapkan sekarang ya. Begitu Ibu Brian ya? Ya. Ya. Kalau nanti ada yang perlu kami bantu, kami pasti akan membantu. Penjelasan-penjelasan seperti inilah yang sebetulnya harus tidak bosan-bosan Ibu Brian, pemerintah terus melakukannya kepada publik untuk melawan media sosial yang cepat dan kadang-kadang banyak sekali hoax yang beredar di sana. Terima kasih untuk keterangannya. Pak Kadek, concern juga dari para tenaga medis adalah pemberian terhadap mereka, ini prosedurnya akan seperti apa dan segala sesuatu. Persis seperti yang Ibu Brian katakan, apakah semua? Apakah kemudian seperti Ibu Sali katakan, kalau tenaga medisnya pernah terpapar, berarti sudah punya antibodi corona, begitu, apakah juga akan diberikan? Ini siapa yang melakukan ini dan apakah ini sudah dilakukan menurut pengetahuan Pak Kadek? Pak Kadek. Pak, saya kira ada protokolnya yang sudah masuk itu. Artinya, tapi begini Pak Bayu, karena adalah namanya vaksin. Kalau Pak Bayu punya antibodi, kemudian saya vaksin, sama dengan saya memakan air Pak Bayu. Jadi sama sekali efek samping sama sekali, hanya efek vaksinnya itu dinafikan atau ditiadakan oleh antibodi yang ada dalam tubuh kita. Itu satu. Kalau misalnya ternyata divaksinasinya itu kemudian akan menimbulkan gejala yang hebat, pasti sudah kelihatan pada fase preklinis, klinis 1 dan klinis 2, dan juga klinis 3. Pasti sudah kelihatan kalau itu, maka nanti harus diperlukan antibodi, pengujian antibodi dulu pada pasien, terutama untuk dokter, dan kemudian mungkin sejarah report saya pernah COVID positif, OTG, ringan, ada yang lain sebagainya. Ya mungkin itu diperlukan dengan kuesioner saja, kemudian kuesioner itu memutuskan apakah memerlukan pengujian lebih lanjut atau tidak. Gitu. Ya itu saya kira. Tapi untuk ini November Rain, saya bilang November Rain ini, jadi kenapa November jadi ramai? Saya kira begini Pak. November Rain ya Pak. Ya, saya punya catatan, artinya pemerintah itu memang komitmen G2G atau B2B itu, maka untuk mendapatkan bibit vaksinnya maka kita harus membeli sejumlah dosis. Nah ini, dan kemudian kita memerlukannya karena produksi Indonesia juga belum mampu. Nanti setelah bibitnya masuk dari Sinovac misalnya, akan diproduksi di Bio Farma Bandung. Jadi akan menjadi vaksin hibrid lah, hibrid luar negeri dan dalam negeri. Sekali lagi, komitmen yang perlu ditambahkan oleh Bu Brian juga, bahwa dalam pembelian atau pengadaan vaksin ini harus ada teknologi transfer.
dan juga sebagian produksi masa depan akan dilakukan di Indonesia. Jadi saya kira itu, Bu Bambang. Jadi ini adalah keberanian pemerintah. Ini ada semacam bukan game gitu saya bilang, mengambil risiko bahwa seandainya vaksin ini baik, maka kemudian akan dipakai. Seandainya ini tidak baik, maka tidak akan dipakai. Dan sekali lagi, ini tentu dengan dasar saintifik yang kuat bahwa hal-hal yang mengkhawatirkan uangnya cukup kecil. Saya kira sekali. Jadi saya kira itu hasil riset. Semua datanya itu ada terbuka, siapapun bisa akses. Tapi menerjemahkannya tidak bisa sembarang, harus ahlinya. Butuh penjelasan ahli, oke. Kalau kemudian diterjemahkan sembarang, ya itulah jadi jadinya, begitu Pak Bayu. Jadi datanya tersedia semua, dan untuk fase yang akan masuk 4 ini, itu semuanya fase praklinis 1 dan 2 itu datanya sangat tersedia dan tidak ada yang mengkhawatirkan. At least saya sebagai orang ahli virologi, Pak Bayu. Ya, baik, terima kasih. Ibu Sali, mungkin bagian-bagian akhir obrolan kita. Dengan semua penjelasan ini, apakah kemudian nanti masih ada yang ingin diharapkan? Mumpung ada Ibu Brian juga begitu, apa kemudian harapan-harapan PAPDI terakhir dengan situasi seperti ini? Ya, makasih Pak Bayu. Saya menangkap satu kata kunci dari Ibu Brian tadi, komunikasi. Setuju, komunikasi. Ini yang komunikasi dari atas ke bawah ke atas. Jadi penting sekali. Karena hampir semua masukan yang kami terima itu sepertinya kuncinya komunikasi yang informasi. Karena kita atau publik menerimanya seolah-olah November nih akan ada vaksinasi. Padahal belum begitu. Kira-kira gitu. Betul, ya, Bu Sali? Karena contoh saja, teman-teman yang didata itu kan nanya, ini data untuk apa? Nanti November udah akan divaksin. Nah, itu kan sepotong informasi yang bikin galau gitu kira-kira. Jadi saya setuju sekali yang disampaikan Bu Brian tadi, komunikasi yang baik. Makasih. Oke, jadi Ibu Brian dititipkan ya, kami titipkan komunikasi untuk hal semacam ini. Tapi Pak Kadek, singkat padat boleh. Apa yang kemudian dengan situasi seperti yang disampaikan Bu Sali, masyarakat persepsinya jadi salah begitu. Nah, bagaimana Pak Kadek ingin menyampaikan? Titip juga lah kepada Ibu Brian, mumpung pagi hari ini juga hadir begitu. Apa yang harus dilakukan agar persepsi ini tidak salah lagi? Ya, saya kira kantor Presiden dan juga Presiden dengan komunikasi memang kata kunci ya. Kata kunci saya juga melakukannya dengan media sosial. Saya Ibu Seli, kemudian Ibu Brian, saya terpaksa mengaktifkan diri di media sosial untuk memberikan counter informasi yang akurat. Itu sudah menjadi hobi saya lah, kurang lebih berikan informasi dengan data, dengan data yang bukan dengan itu yang dilakukan. Dan untuk masyarakat, saya kira vaksin ini adalah vaksin pandemi. Namanya vaksin pandemi itu pasti prosesnya dipercepat karena vaksin pandemi itu intinya adalah menjamin kesediaan vaksin dan akses yang sama bagi seluruh masyarakat dunia. Itu sudah diatur di sana. Tapi faktor keamanan itu sudah tidak ada yang dikompromikan. Setelah itu saya Pak Bayu. Baik, terakhir Ibu Brian. Jadi ini akan diperbaiki ya Bu komunikasinya dan penting sekali vaksin ini nantinya aman. Kalau tidak nanti masyarakat malah pada tidak mau divaksin. Ibu Brian, terakhir. Ya, kalau dari saya mungkin percayalah bahwa pemerintah itu akan memberikan yang terbaik bagi warga negara. Kemudian kita kan ingin pandemi ini segera terkendali. Dan cita-cita kita untuk membentuk manusia Indonesia unggul, untuk Indonesia yang lebih sejahtera itu bisa lebih cepat tercapai. Mungkin itu saja Mas Bayu. Terima kasih Dr. Seli, Pak Kadek juga atas semua inputnya, akan menjadi catatan kami. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Brian hadir dan menjelaskan ini semua. Kita tunggu komunikasi dan informasi yang lebih firm lagi dari pemerintah berkaitan dengan ini. Terima kasih Ibu Seli, Pak Kadek, dan Ibu Brian. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi.